Dan di hari terakhir, di hari malam ketujuh, Pak Hardi ini betul-betul melihat dengan mata kepala dia sendiri bahwa sosok itu datang dengan bentuk pocong yang berlumuran darah. Sosok ini bilang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini sebuah cerita yang memang beliau ini di daerah saya, ya pada saat ini sudah sangat sepuh sekali. Namun untuk bercerita, beliaunya ini masih mampu ya, kalau ditaksir ini sekitar sudah berusia mungkin 70 lebih. Sebutlah namanya Pak Hardi. Pak Hardi ini bukan nama sebenarnya, dan beliau ini juga dikenal sebagai salah satu sesepuh di kampung kami. Dari tahun 80-an, Pak Hardi ini ya memang pekerjaannya adalah petani. Namun beliau ini punya pekerjaan sampingan berupa menjaga makam yang kalau ada yang meninggal di hari-hari tertentu. Contohnya di hari Selasa Kliwon, Jumat Kliwon, dan juga yang hari-hari dianggapnya ini istilahnya sangat ampuh untuk ritual ilmu tertentu. Pada awalnya beliaunya juga ya merasakan takut seperti biasa. Ini terjadi karena pada saat itu memang di daerahnya ini pernah ada kejadian beberapa kali pencurian jenazah yang diambil kain kafan dan tali pocongnya. Ya Pak Hardi pada saat itu diminta oleh tetangganya, ini waktu itu memang rame-rame, tidak sendirian. Jadi ketika sudah ada kejadian tersebut, jadi makam ini dibongkar dan jenazahnya memang utuh, namun yang diambil hanya kain kafannya. Nah semenjak itu di daerah kami ini ketika ada yang meninggal di hari-hari tersebut itu akan dijaga. Ada bahkan yang sampai 40 hari. Namun yang jelas kalaupun tidak sampai 40 hari, ini 3 hari sampai seminggu itu biasanya dijaga. Sistem jaganya memang bergantian. Nah pada saat itu memang masih banyak yang bahkan disebutnya relawan ya, karena tidak digaji secara langsung, namun hanya mendapatkan makan dan uang rokok, dan ini dianggapnya hanya sebagai istilahnya ya menolong sesama tetangga. Ya pada saat itu karena memang kawan-kawan dari Pak Hardi ini masih banyak juga yang boleh dikatakan pemberani, sehingga warga desa ini tidak kebingungan ketika ada warganya yang meninggal di hari-hari di malam tersebut. Namun ceritanya lain. Ini ketika ya kawan-kawan Pak Hardi sebagian juga ada yang merantau keluar kota ke Jakarta. Nah di daerah tersebut ini akhirnya hanya tinggal segelintir orang, termasuk Pak Hardi. Ada yang meninggal di hari Selasa Kliwon atau Jumat Legi. Maka ini warga juga sudah siap-siap mengoling Pak Hardi. Jadi intinya ya sudah siap lah. Pak Hardi ini bukan hanya di daerah kami, beliau ini menjaga makam. Bahkan di desa-desa tetangga juga jasanya ini dikenakan ya tidak dibayar, namun dibayar dengan seikhlasnya ya, karena Pak Hardi ini juga tidak mematok harga. Nah pada saat itu Pak Hardi yang awal-awalnya ini memang ia merasakan takut ya sebagai manusia biasa, namun lambat laun keberaniannya ini terasa. Pak Hardi bercerita bahwa pernah dia ini menjaga satu makam yang memang istilahnya gantung diri. Nah bertepatan dengan sang mayat ini meninggalnya di hari Selasa Kliwon. Warga ini sempat gempar,
Selain kembar karena bunuh diri, juga bertepatan dengan hari yang sangat diincar kain kafannya oleh orang-orang penganut ilmu tertentu lah. Karena rumornya ini bisa menghasilkan kesaktian yang luar biasa. Nah, pada saat itu Pak Hardi dihubungi oleh pihak keluarga. Namun, ya Pak Hardi siap-siap saja. Nah, Pak Hardi ini akhirnya ya bicara bahwa nanti dia akan hanya menemui temannya untuk menemani lah, minimal 2 atau 3 orang. Karena pada saat itu Pak Hardi juga belum berani sendiri. Namun akhirnya temannya ini ada kesibukan. Nah, Pak Hardi ya mau tidak mau pun akhirnya berjaga sendiri. Jadi sebagai gambaran, ketika akan menjaga ya berduka ini sudah menyiapkan seperti tenda terpal, dan itu diikatkan di antara makam, dan juga disediakan tikar, makanan ringan. Ya intinya di sana sudah kita hanya langsung berjaga saja. Nah, di hari pertama Pak Hardi ini berjaga sendirian. Pada saat itu ketika masih sore ini ada beberapa kawan yang menemani, namun kawan yang lain. Nah, ketika sudah jam-jam 9-an, kawan-kawan ini pulang. Nah, pada saat itu kejadian itu kalau Pak Hardi ingat di tahun 87-an, saat itu ya hanya menggunakan lampu, bukan ya senter ada, lampu patromak. Dia ini dibekali lampu patromak 3 buah. Yang satu ini nyala, dan yang 2 ini memang disiapkan dengan kondisi bahan bakar sudah cukup. Nah, setelah itu ya lamanya lampu patromak paling berapa jam sih, 3-4 jam lah. Nah, ketika redup ini lagi sampai pada akhirnya ketika bahan bakar habis ini ya siap-siap nih. Nah, yang Pak Hardi cerita, jadi ketika pada saat itu jam 12 malam, Pak Hardi ini diserang kantuk yang sangat luar biasa. Namun Pak Hardi ini ya karena memang dia ditugaskan sebisa mungkin dia melawan rasa kantuk itu dengan cara membuat kopi, dan rasa kantuk itu juga tidak hilang. Sampai pada akhirnya ada suara tangisan. Nah, untuk info, yang bunuh diri memang ini seorang perempuan, usia masih di bawah 20 tahun, masih remaja lah. Mungkin karena faktor cinta ya. Jadi muncullah suara-suara itu, suara-suara yang seperti tangisan. Ya oleh Pak Hardi sih, dia ini awalnya didiamkan saja, karena kalau kata Pak Hardi sebetulnya dia sangat ketakutan. Kondisi makamnya memang jauh berada di luar pemukiman, dan ini posisi makam juga pas berada di tengah-tengah. Nah, kondisi pada saat itu Pak Hardi juga istilahnya ingin kencing atau buang air kecil ya. Ya, dia pun keluar makam sambil membawa segayung air. Nah, ketika keluar makam, dia akhirnya pun kencing lah. Nah, setelah selesai dia masuk lagi nih. Nah, anehnya itu tikar yang sudah digelar tadi ini seperti ada yang merapikan. Karena kalau memang angin ini pasti berantakan. Namun ini tidak. Ya, Pak Hardi pun tidak berpikir macam-macam. Nah, Pak Hardi pun sambil menyalakan rokok, tiba-tiba di depannya ini muncul seperti sosok pocong. Itu dengan jarak tidak jauh, sekitar 10 meteran. Sosok pocong ini sambil kepalanya goyang-goyang. Tapi gerakannya halus. Jadi seperti ada per ya, tuing gitu. Pak Hardi yang memang pada saat itu ketakutan, dia itu sebisa mungkin menutup mukanya dengan sarung. Namun yang membuat seram kalau kata Pak Hardi ini justru ketika dia menutup mata, malah di belakangnya ada yang bisa seperti mendesak tubuh beliau ini. Jadi seperti menyender ya. Namun beliau ini bisa merasakan bahwa sosok itu memang berdiri. Jadi di belakang Pak Hardi. Akhirnya Pak Hardi ini menengok. Nah, yang parah itu apa? Sosok pocong yang tadi dilihat di depan tiba-tiba sudah berada di belakang Pak Hardi.
nempel lagi itu. nempel. Di tengah ketakutan tersebut, Pak Hardi ini hanya diam saja. Kurang lebih sekitar 1 menit yang sangat lama kalau menurut Pak Hardi. Pak Hardi pun dalam hati ini bilang, "Mbah, saya hanya menjaga makam, Mbah. Tolong jangan ganggu saya," kata Pak Hardi. Mungkin setelah beberapa saat sosok itu menghilang, ya suasana berubah lagi, mencair. Itu pengalaman pertama Pak Hardi jaga sendiri, dan pengalaman itu juga pertama kali melihat sosok hantu. Dan setelah saat itu akhirnya Pak Hardi terkenal sebagai penjaga makam. Karena apa? Sampai di tahun 2005 Pak Hardi ini masih sering dimintain tenaganya untuk menjaga makam. Karena pada saat itu juga di atas tahun 2000-an sudah sangat jarang sekali warga yang mau. Bahkan di atas tahun 2000-an itu sudah ada tarif. Mungkin sekitar di atas 100.000 lah per malam. Betul. Nah, kemudian juga Pak Hardi pernah nih ada pengalaman ini di kampung sebelah. Jadi sebutlah seorang pemuda namanya A ini ibaratnya jago minum, jadi sudah terkenal. Kemudian A ini merantau ke Jakarta. Nah, di Jakarta mungkin hobi itu masih terus berlanjut. Karena ternyata hobi itu memang selain hobi juga ada taruhan. Minum ini kalau satu kali minum itu bukan sebotol 2 botol. Kerat-keratan. Siapa yang paling banyak menghabiskan bir atau istilahnya minuman, dia yang menang, dan dia yang tidak akan membayar. Nah, kebiasaan itu lambat laun juga mungkin merusak kesehatannya. Sampai pada akhirnya merantau di tahun yang ke-7 lah mungkin, si A ini akhirnya dikabarkan meninggal dunia. Ya, akhirnya jenazahnya dibawa ke kampungnya yang berada di kampung sebelah. Kalau menurut infonya sih, ini dari seluruh lubang tubuhnya itu hampir keluar darah, hampir semuanya. Jadi ketika kain kafan itu sampai berubah warna jadi merah, karena ya memang keluar darah ya. Entah kenapa bisa begitu. Kebetulan ini meninggal di malam Jumat Kliwon. Nah, sebelum maghrib Pak Hardi didatangi oleh salah satu saudaranya. Ya, di sini Pak Hardi dimintai tolong untuk menjaga makamnya sampai seminggu. Pak Hardi ya waktu itu sudah hampir sepuh ya. Ya mungkin usia 50 lebih lah, hampir 60. Ya Pak Hardi pun siap-siap saja. Sampai dia juga membawa anaknya yang pada saat itu sudah berusia hampir 20-an lebih. Namun anak ini tidak kuat. Akhirnya minta diantarkan pulang. Ya walaupun tidak sampai rumah. Sampai ke rumahnya ini anak, Pak Hardi kembali lagi ke makam. Nah, ini juga sama, mengalami kejadian yang dimana Pak Hardi ini sebelum pensiun. Jadi makam yang dia jaga ini menimbulkan bau yang amis yang sangat berasa sekali, seolah-olah itu darah itu menempel di hidup Pak Hardi. Amis sampai muntah-muntah, namun hanya angin ya, seperti masuk angin itu. Karena sulit untuk dilukiskan. Itu masih sore, belum begitu malam. Tiba-tiba ada rintihan dari sekitaran makam. Ampun. Hardi pun hanya bisa melihat dengan tatapan yang ini suara dari mana itu. Namun setelah lama-lama didengarkan, itu ternyata dari dalam makam. Ampun, seperti tangisan. Ya Pak Hardi pun di sini tidak menceritakan ke pihak keluarga. Hanya dia sendiri yang memang menyimpan rapat-rapat rahasia ini. Gangguan itu sampai di malam ketiga. Nah, akhirnya Pak Hardi setelah itu dia juga membaca surah Yasin lah ya, sambil selain hanya daripada duduk-duduk ngerokok-ngerokok, Pak Hardi ini pun juga membaca sambil berdoa supaya diringankan
apa ya, jenazah lah istilahnya, siksanya gitu. Nah, dan di hari terakhir, di hari malam ketujuh, Pak Hardi ini betul-betul melihat dengan mata kepala dia sendiri bahwa sosok itu datang dengan bentuk pocong yang berlumuran darah. Sosok ini bilang ke Pak Hardi, tolong kasih tahu yang lainnya, mulai saat ini jangan minum-minum, tinggalkan minum-minuman keras. Dari sosok yang berwujud pocong seperti itu ya, sangat menyeramkan sekali. Sampai tidak sadar nih Pak Hardi sama masih tutupan ini juga ya, tangan kalau pada saat ini, karena saking tidak kuatnya. Dan itu tidak lama, mungkin hitungan tidak sampai 1 menit. Namun Pak Hardi dengan jelas masih mengingatnya bahwa betul-betul sangat menakutkan. Pocong itu warnanya merah. Nah, ini pun akhirnya diceritakan kepada anaknya Pak Hardi yang memang mungkin buat pelajaran. Jadi jangan sampai istilahnya kita minum minuman alkohol, karena efeknya sangat tidak bagus. Dan yang lebih menakutkan lagi, wajah itu dia tahu mirip dengan yang ada di dalam kubur itu. Jadi betul-betul bentukannya bukan pocong yang memang tengkorak, namun masih wajah dengan mayat yang belum lama dikubur. Itu dua pengalaman yang menakutkan bagi Pak Hardi. Walaupun juga di saat-saat tertentu ketika menjaga kuburan, dia sering melihat juga ya, namun hanya sepintas-pintas saja. Jadi istilahnya tidak sejelas inilah. Kalau suara tangisan, suara ketawa itu baginya udah nggak aneh. Jadi bukan hal yang sangat menakutkan lah. Nah, Pak Hardi pun akhirnya pensiun di tahun 2006 karena faktor kesehatan. Anaknya sempat ditawari, namun memang ya anaknya juga tidak mungkin juga itu. Akhirnya ya di daerah kami ini sudah tidak ada lagi yang memang istilahnya menjaga makam secara profesional lah, dengan dibayar seperti itu. Kalaupun ada mungkin rame-rame gitu. Jadi itu sekilas pengalaman Pak Hardi sebagai penjaga makam. Kalau ada orang yang meninggal di malam-malam tertentu yang katanya ini kain kafannya rawan dicuri. Karena percaya atau tidak, sampai saat ini pun masih banyak kasus pencurian mayat yang konon katanya atau rumornya itu bisa menambah kesaktian. Ya entahlah itu memang betul atau tidak, atau hanya sekedar apa ya istilahnya mitos. Namun untuk menjaga itu semua ya salah satunya dengan dijaga makamnya. Begitu kira-kira cerita yang diceritakan oleh anak dari Pak Hardi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.